Pakaian dan Grafika Indonesia, di mana ini merupakan pameran dengan konsep business to business yang menampilkan berbagai macam mesin, teknologi terkini, dan berbagai perlengkapan pendukung di bisnis produksi dan dekorasi pakaian seperti garment, konveksi, sablon, digital printing to fabric, digital printing to tekstil, dan juga di industri grafika. Dan tentunya kita berharap acara kita dapat berlangsung dengan sangat lancar hingga akhir nanti, di mana acara ini akan berlangsung hingga tanggal 20 Juni 2025. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita sejenak berdoa, bermunajat, menundukkan kepala kita sejenak, yang akan dipandu oleh Bapak Rahmadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi dan menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya memimpin doa atau memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pameran bisnis produksi pakaian dan grafika Indonesia. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan institusi kami menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Hafiz ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah ya Hafiz, bertaukan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu-lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakratil maut wa
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmadi yang telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Semoga doa-doa baik kita dapat terijabah dan tentunya sama seperti doa kita sebelumnya bahwa acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara kita nantinya. Baik, kami ucapkan selamat datang. Baik, dan itu dia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bersama mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan untuk menyambut Anda sekalian. Mari kita dengarkan sambutan dari penyelenggara, dari Direktur PT Pol Media kepada Bapak Brian Wildan Arsaha. Kami persilahkan dengan hormat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kurang kenceng nih tepuk tangannya, mana tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin, Ketua DPD PPKI Sulawesi Selatan yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Yunus Kenda, Sekretaris DPD PPKI Sulawesi Selatan yang telah berkenan hadir juga pada hari ini. Bapak Usman Batubara yang kami hormati, jauh-jauh dari Jakarta, Ketua dari Kopi Grafika, komunitas printing dan praktisi grafika di Indonesia. Baru terpilih tahun ini kembali ya Pak ya, selamat atas terpilihnya Pak Usman menjadi Ketua Grafika di tahun ini. Kemudian Bapak Ibu, para peserta pameran yang berbahagia dan rekan-rekan pengunjung tamu undangan yang kami muliakan. Salam sejahtera, semoga kesehatan dan kesejahteraan senantiasa membersamai kita bersama. Sebenarnya yang perlu kami sampaikan, Pol Media itu pernah melaksanakan pameran seperti ini pada tahun 2017 dengan tajuk waktu itu IAP dan IGE. Saat itu pameran dilaksanakan di Tripoli Celebes Convention Center dan mendapatkan antusias yang cukup besar, dan alhamdulillah tahun itu pameran berjalan dengan sukses. Karena berbagai pertimbangan, tahun 2017 di tahun-tahun setelahnya itu ada beberapa pertimbangan yang akhirnya tertunda pameran itu untuk dilaksanakan kembali, dan alhamdulillah tahun 2025 ini terlaksana kembali pameran dengan konsep yang mirip, pameran dengan narasi dan pameran dengan semangat yang sama, yang meningkat dari tahun 2017 lalu, dengan tajuk tahun ini adalah Indonesia Apparel Production and Graphics Expo. Nah, yang menarik adalah dari tahun 2017 sampai tahun 2025 ini hampir tiap tahun saya itu berkunjung di Makassar. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain dan pekerjaan yang lain begitu. Dari tahun 2017 hingga tahun 2025 ini kami melihat Makassar sudah sangat berkembang, sudah sangat maju, banyak perubahan yang positif, dan itu semakin menambah semangat kami untuk kembali melaksanakan menyelenggarakan Indonesia Apparel Production and Graphics Expo ini di tahun-tahun yang mendatang. Yang sama itu cuma satu, yang tidak berubah dari 2017 hingga 2025 yang ini yang saya rasakan, dan itu nikmat sekali, yaitu coto Makassarnya. Nah, itu mantap. Jadi resep senantiasa terjaga itu untuk coto Makassar. Dari untuk rekan-rekan dari luar Makassar nanti harus itu untuk mencoba coto Makassar atau palu basah.
surganya kuliner perdagingan di kawasan Indonesia Timur, bisa dibilang di Makassar ini. Baik, IAPGE ini merupakan pameran bisnis to bisnis yang menampilkan berbagai macam mesin, teknologi terkini, dan berbagai perlengkapan pendukung di bisnis produksi dan dekorasi pakaian. Di antaranya garment, konveksi, sablon, digital printing to fabric atau DTF, digital printing to tekstil, dan juga industri grafika. Di antaranya percetakan offset, digital printing, laser engraving, UV, juga prepress hingga finishing. Selain itu, ajang pameran ini juga memberikan informasi dan wawasan mengenai update di bisnis ini. Pameran IAPGE ini merupakan kesempatan untuk mendukung optimasi dan mencari solusi sistem bisnis yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas produk dan pengembangan perekonomian di wilayah khususnya Makassar, Indonesia. Nah, melihat Makassar sendiri, Makassar itu sudah kita kenal sejak lama menjadi simbol ekonomi di wilayah Indonesia Timur, dan pelaksanaan pameran ini memberikan berbagai peluang untuk memperluas jangkauan pemasaran, juga stimulus untuk pengembangan ekonomi Indonesia dengan menumbuhkan semangat wirausaha dan implementasi industri di kawasan timur Indonesia ini. Harapannya pameran ini dapat menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku bisnis untuk menemukan dan mengoptimalkan peluang yang ada, juga mengupdate dan mengupgrade lini bisnisnya, khususnya di bisnis produksi pakaian dan industri grafika. Nah, yang spesial adalah pameran IAPGE ini diikuti oleh peserta pameran yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung bisnis produksi pakaian dan grafika. Di antaranya perusahaan supplier, distributor, hingga penyedia perlengkapan pendukung. Rekam jejak yang panjang dari masing-masing perusahaan ini dengan berbagai kemajuan dan keunggulan teknologi yang diberikan itu menjadikan para peserta pameran yang hadir di IAPGE ini leading company di industri ini. Dan itu juga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para customernya dengan layanan after sales yang prima. Selain itu, pameran ini juga diikuti oleh komunitas-komunitas yang menaungi para praktisi dan ahli di bisnis ini, sehingga harapannya dapat terjadi interaksi dan sinergi yang saling memberikan manfaat. Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan supplier maupun distributor di pameran IAPGE ini, harapannya dapat memberikan gambaran bagi kita secara komprehensif, baik itu secara makro maupun mikro, terkait situasi bisnis terkini, tantangan teknologi beserta solusinya untuk mendukung bisnis produksi pakaian dan grafika. Nah, di IAPGE ini juga akan berlangsung rangkaian kegiatan pendukung seperti live demo. Kita lihat di sebelah sana ada motor-motor yang selama 3 hari ke depan akan dilaksanakan wrapping secara live. Juga di belakang Bapak Ibu sekalian ada live sablon dan edukasi. Kemudian ada talk show di stage ini, business matching, dan kita juga telah menyiapkan souvenir menarik bagi para pengunjung pameran. Nah, terkait tantangan di industri dan di ekonomi saat ini di tahun 2025 ini, banyak yang bilang, dan tidak dibilang saja, kita juga sudah merasakan bersama bahwasanya ada tantangan ekonomi yang semakin terasa dan meningkat. Mulai dari itu isu efisiensi dan pemangkasan anggaran, kemudian stabilitas politik dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah mengalami masa-masa berat itu juga di tahun 2019 hingga 2020 saat pandemi melanda ya. Namun saat ini pandemi sudah tidak ada, tapi tantangannya masih ada. Itu yang menjadi tantangan dan menjadi jawaban yang perlu jawaban dari kita. Namun pasti setiap pengusaha itu pasti akan selalu menemukan solusi dan jalannya untuk survive dan berkembang. Dan setiap pengusaha pasti memiliki jurus masing-masing
jalan sunyinya masing-masing, jalan ninjanya masing-masing, sehingga melalui pameran ini kami ingin menyalurkan rasa optimis dan positif bahwa peluang bisnis itu selalu ada. Teknologi semakin berkembang dan mempermudah kita, pun teknologi berkembang, manusianya juga harapannya harus demikian juga. Jadi tantangan itu pasti hadir beserta dengan solusinya, dan semoga adanya pameran ini dapat menjadi solusi dari berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Akhirnya terlaksananya pameran ini tak lepas dari dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sampaikan, sebutkan satu persatu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga pameran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Brian Mulyaman Astahar selaku penyelenggara dari PT Formedia. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Brian atas sambutannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga masih akan mendengarkan sambutan berikutnya. Kali ini akan disampaikan oleh Ketua Kopi Grafika kepada Bapak Usman Batubara. Kami persilahkan dengan hormat, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, salam hormat Pak Jainal. Alhamdulillah bisa hadir. Yang beberapa minggu terakhir ini kurang sehat, tapi alhamdulillah berkat doa kita semua, Bapak Jainal, Ketua PPGI Sulawesi Selatan, alhamdulillah bisa hadir bersama kita dalam forum yang mulia ini. Pak Yunus, Bapak Brian, Bapak Aulia Suhandika, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya sekilas memperkenalkan diri. Saya kebetulan dalam Kongres Kopi Grafika atau yang disebut dengan Komunitas Printing Indonesia sekitar 2-3 bulan yang lalu terpilih kembali jadi Ketua Kopi Grafika. Karena memang untuk jadi ketua itu, apalagi komunitas, asosiasi yang tidak ada uangnya, nggak ada yang mau, Bu. Nggak ada yang mau, Pak. Yang mau itu katanya adalah orang-orang gila aja. Tapi memang karena didasari oleh satu lingkungan yang sejak awal saya berada di sekretariat asosiasi PPGI yang sekarang untuk Sulawesi Selatan adalah ketuanya Pak Jainal, saya melihat bahwa dunia printing itu belakangan ini perkembangannya sangat cepat. Teknologinya sangat menjamur. Media yang digunakan juga sangat bervariasi. Memang kalau kita lihat secara historis, mulai dari masa VOC di Indonesia, percetakan sudah ada. Sudah ada percetakan di Indonesia mulai masa VOC. Memang waktu itu bahan cetaknya, media cetaknya hanya kertas untuk menyetak semacam media informasi. Mungkin yang mudah bahasanya seperti koran dan tabloid untuk menyampaikan konsep-konsep Belanda ketika itu untuk bisa memperkuat keberadaannya di negara jajahannya di Indonesia. Di samping itu, mesin cetak itu digunakan untuk cetak buku-buku Alkitab, Al-Quran, Injil, cetak uang. Jadi udah lama percetakan.
sedikit sekilas mungkin juga sekaligus menginformasikan tentang lahirnya Kopi Grafika. Pada tahun 2009, di mana sama-sama kita maklumi ketika itu pengusaha-pengusaha dunia printing sama-sama galau. Percetakan konvensional galau karena datangnya digital printing. Yang sama-sama kita maklumi bahwa digital printing itu adalah pada tahun-tahun 2000-an sudah mulai berkembang dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Beberapa percetakan besar sudah menginstal mesin-mesin cetak seperti Indigo, yang dealernya juga ada di sini, sama Pitro, perusahaan ternama yang sama-sama kita kenal semua. Percetakan konvensional galau karena datangnya percetakan digital yang bisa menerima order, mau cetak satu eksemplar aja juga bisa. Di sisi lain, percetakan digital yang sudah mulai menggurita di Indonesia ketika itu tahun 2009 sudah mulai menjamur kemana-mana. Ke Makassar juga sudah banyak. Galau juga karena untuk mengambil kue cetakan itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi pengusaha digital galau, pengusaha konvensional galau, disitulah muncul lahirnya Kopi Grafika sebagai penjembatani untuk mengajak kerjasama supaya tidak saling banting-bantingan antara yang satu dengan yang lain. Tujuannya supaya bisa saling melengkapi, bekerja sama, maju bersama, karena kita melihat bahwa dunia cetak itu peluangnya sangat luas di mana-mana. Bapak Ibu yang kami hormati, hitung-hitungan sementara kalau untuk Pulau Jawa yang jumlah penduduknya per desa bisa 45 bahkan puluhan ribu kakak, satu perusahaan percetakan kelas UKM bisa berkembang dengan baik satu setiap desa di Pulau Jawa. Jadi bisa kita hitung berapa desa di Pulau Jawa. Memang kalau luar Pulau Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, umumnya idealnya sepertinya baru satu perusahaan per kecamatan. Ada yang tahu nggak berapa kecamatan di Indonesia? Cukup banyak. Dan jangan salah, Sulawesi Selatan, Makassar salah satu adalah daerah termaju bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur dan lainnya. Makassar adalah kota, daerah termaju untuk dunia printing. Maka patut kalau More Media memilih Makassar itu untuk menciptakan, mengadakan pameran IAPE tahun 2020. Ini bukan yang pertama. Saya masih ingat tahun 2017 lalu sudah bersama-sama juga dengan Pak Jainal dan pengurus-pengurus PPGI lainnya melaksanakan pameran di Triple C di Seberang. Jadi kue peluang dunia cetak yang ada di Makassar, Indonesia Timur, karena Makassar yang merupakan barometer Indonesia Timur, masih sangat terbuka luang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hebatnya juga More Media bisa menghadirkan dealer-dealer penjual teknologi
penyedia teknologi cetak di Makassar ini adalah perusahaan-perusahaan gede ternama. Yakinlah, yang ada di sini pasti bisa kita yakini semua bahwa mereka adalah perusahaan-perusahaan terpercaya, produknya bagus, layanan purna jualnya juga insya Allah saya yakin itu akan bagus. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit lagi, belakangan ini sekedar informasi, ada ketentuan bahwa sekolah itu akan kembali ke buku cetak, buku pelajaran. Namanya siswa itu adalah peluang. Tapi memang di samping peluang harus ada juga ada juga sosialnya dari penerbitan. Karena memang kita juga adalah tidak hanya untuk sekedar cari uang, tapi juga adalah mensupport SDM yang berkualitas ke belakang. Jadi kembali ke yang tadi, untuk SMA, SMP pelajar di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP dan SMA jumlahnya lebih dari 40 juta. Kalau satu siswa itu per tahun 1 juta, ya tinggal tambah nolnya aja. Berapa itu peluangnya? Itu Indonesia. Makassar gimana? Indonesia Timur bagaimana? Orang-orang yang ada di Indonesia Timur ada berapa provinsi? Semuanya rujukannya sekarang memang masih di Surabaya. Sekarang. Tapi kenapa tidak kita pindahkan ke Makassar? Toh mereka lebih dekat, bisa menekan, bisa efisiensi biaya. Dan saya akan yakin layanan purna jualnya juga akan jauh lebih baik bila dibandingkan mendapatkan teknologi dan segala macamnya, bermitra dengan orang-orang yang di luar daripada Indonesia ini. Jadi pameran kali ini saya yakin adalah sangat bermanfaat, sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan pendapatan, untuk mensejahterakan, mempertahankan yang selama ini adalah usaha jasa cetak katanya sedang tidak baik-baik saja, malah tidak sedikit yang kolab karena tidak bisa ikut bersaing dan bertarung di pasaran yang sudah sifatnya banting-bantingan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup ini harus mengikuti perkembangan dan teknologi. Kalau tidak, jangan salahkan siapa-siapa, maka itu adalah penyebabnya dari kita. Sudah barang tentu yang belakangan ini adalah dunia online dan segala macam. Kalau nggak salah, sekitar 5-7 tahun yang lalu juga hal ini sempat saya pertanyakan dalam forum pembukaan pameran di Makassar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah ukurannya. Coba Bapak cek di Google nama perusahaan Bapak. Kedetek enggak? Ada enggak? Nongol enggak? Kalau tidak nongol, khawatir 4, 5, 10 tahun ke depan mungkin tidak bisa dikenal lagi. Karena masa yang membutuhkan cetak sekarang ini adalah sudah generasi-generasi yang bukan generasi-generasi kita lagi, Pak Jainal. Sekarang adalah generasinya udah lain, bacaannya udah melalui online dan segala macamnya. Maka tidak bisa tidak, kita yang dari dunia printing harus mengikuti teknologi, perkembangan teknologi, agar bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan dunia cetak yang ada paling tidak di sekitar kita. Kita harus mengedukasi pasar yang ada di sekitar kita agar mereka juga berusaha untuk mencetak, berusaha untuk mencari penerbit, menciptakan buku masing-masing, sehingga setiap orang, setiap kepala keluarga, setiap kita merasa perlu umpamanya ada historis dan sejarah untuk masing-masing kita menciptakan, menulis
untuk dicetak dan untuk bisa dibaca nanti kepada orang-orang generasi berikutnya. Jadi peluangnya masih cukup banyak. Jangan khawatir, percetakan saya yakin akan tetap hidup besar. Apa yang dikatakan para pendahulu-pendahulu, cetak tidak akan mati. Cetak kebutuhan dan mulai dalam kandungan sampai setelah mati, kita masih tetap membutuhkan sertifikat kematian. Oh enggak, sekarang udah dari digital, udah online, KTP juga udah KTP online. Iya, tapi ada kalanya nanti 4, 5, 6 tahun ke depannya baru merasakan tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat, tidak pas kalau hanya seperti sertifikat, KTP dan lain-lainnya yang biasanya dicetak itu hanya digunakan, dimanfaatkan dan sebaiknya online atau di digital. Jadi saya mengajak kita semua, para pengusaha jasa cetak yang ada di wilayah Makassar, Indonesia Timur, semuanya, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Ini ada 2-3 hari. Mari kita gali informasi, mari kita jalin koneksi, mari kita tingkatkan kebersamaan di antara kita agar dunia cetak yang telah kita geluti ini ke depannya mudah-mudahan bisa tetap lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat kepada Nur Media yang dengan susah payah bisa melaksanakan pameran di luar Jakarta. Saya tahu tantangannya tidak sedikit, tapi mereka getol untuk melaksanakan pameran-pameran printing di luar Jawa. Tujuannya apa? Adalah untuk mengedukasi pasar agar mudah-mudahan Indonesia tidak hanya di Jawa saja, tapi ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera, agar pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis dan segala macamnya bisa lebih merata. Saya ada mau tanya nih sedikit. Kalau cetak A3 di Makassar berapa sekarang, Pak? Pak Iqbal kalian tahu. Per lembar berapa, Pak? 5.000. Wah, hebat sekali, Pak. Harganya masih bagus, sangat bagus. Kalau di luar, kalau di Jawa, manusianya Pak, ada yang di bawah 2.000, malah ada yang 1.000-an. A3. Sekarang mereka nyetak buku, apalagi yang ngambilnya bukan dari penerbit, hanya dari jasa cetaknya aja. Per halaman itu dia hanya ngitung biayanya 50 perak per halaman, plus biaya cover sama finishingnya. Kalau 50 perak per halaman, 1.000 halaman itu hanya 5.000. Ya kan? 1.000 halaman berarti dia itu hanya 50.000. Tambah biaya cover sama finishingnya, pernis ada dan berapa. Berarti kalau buku 1.000 halaman setebal ini biayanya hanya 50.000. Itu saya tidak yakin, sudah nggak tahu lagi gimana itu kalkulasinya untuk bisa menghasilkan uang dari situ. Kalau masukkan dari yang tadi 50 lembar satu ukuran A3 itu kalau bisa dibagi 5.000 dibikin jadi buku ukuran A5, itu dapat 4 halaman, berarti satu halamannya 1.250. Masih bagus. Ayo sama-sama kita pertahankan. Mari kita kerjasamakan untuk tidak saling banting-membanting. Jeleknya kalau di Jawa, sekedar cerita, perusahaan A hari ini bikin A3 2.000 perak, tetangganya bikin 1.500, yang sampingnya lagi besoknya bikin 2.000. Akhirnya masing-masing tidak dapat apa-apa, pengembangan usahanya tidak jalan dan tidak bagus. Makanya di sini perlu ada kerjasama. PPGI
Jawa Timur, PPGI di Sulawesi Selatan ada 100 Pak, 50, cukup banyak. Perlu dimaklumi, Makassar itu, percetakan di Makassar itu tidak tanggung-tanggung gede-gedenya. Pernah nggak kebayang bagi kita bahwa order cetakan surat suara di Jakarta dicetak di Makassar? Hebat kan? Luar biasa. Apa tidak ada percetakan di sekitar Jakarta? Banyak sekali. Tapi dicetaknya adalah di Makassar. Jadi Makassar itu diam-diam, adem-adem, lihat-lihat. Saya yakin yang kesini juga kalau hari pertama baru lihat-lihat aja dulu. Ntar hari kedua kirim ke sana. Nggak ada nanya gimana pembayarannya, mau berapa kali. Ya udah tinggal cash, uangnya banyak. Jadi saya yakin, tapi ini semua kita perlu kerjasama, perlu sama-sama kita jaga. Karena kalau tidak, kita akan berhantam sendiri. Saya karena kebetulan mohon maaf Pak Rian sebagai penyelenggara kampanye sedikit gitu. Sebagai ketua komunitas printing Indonesia, saya juga berharap Kopi Grafika yang sistem keanggotaannya adalah pribadi, orangnya juga ada di Makassar. Kemudian bidang percetakannya, bidang selamat siang Pak Yusran. Salam, mudah-mudahan sehat-sehat. Pak Yusran ini, kalau saya lihat Pak Yusran, teringat saya almarhum Ketua PPGI sebelumnya Pak Anies. Nah, mudah-mudahan lapang-lapang beliau dalam kubur. Saya berharap sebagai Ketua Kopi Grafika Indonesia, Kopi Grafika juga ada di wilayah Makassar pada khususnya, atau Indonesia Timur pada umumnya. Untuk apa? Apa bedanya dengan PPGI? Kalau PPGI sistem keanggotaannya adalah perusahaan. Bapak mau mendaftar jadi anggota PPGI, kalau tidak punya percetakan, tidak ada mesin cetaknya, tidak diterima Pak, nggak boleh. Nggak ada izin industrinya, nggak boleh. Tapi kalau Kopi Grafika, ada minatnya nggak untuk bikin printing? Ayo masuk, silakan. Karena kalau tidak begitu Pak, kalau tidak begitu Bu, yang merusak dunia printing kita ini belakangan ini adalah pengusaha-pengusaha baru, orang pensiunan yang punya uang, daripada buka kolam dingin-dinginan di sawah, dia sewa tempat, beli mesin ini, beli mesin itu, tidak punya basic tentang dunia printing. Dia jadi seorang pedagang. Padahal idealnya printing itu adalah industri, bukan hanya sekedar dagang. Jadi perlu kerjasama Pak antara Kopi Grafika dengan PPGI. Saya berharap dari pengurus-pengurus PPGI juga ada yang berkenan nantinya untuk jadi pengurus Kopi Grafika untuk wilayah Makassar dan Jawa Timur. Mudah-mudahan supaya kita bisa bersinergi untuk mengedukasi pasar, untuk menciptakan dunia printing, untuk menciptakan kolam printing yang bisa lebih baik ke depan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kehilafan. Sukses More Media, sukses IAPE 2025, dan mudah-mudahan lebih sukses lagi IAPE 2026. Amin dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi, sekali lagi terima kasih. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Kopi Grafika Bapak Usman Batubara, yang tentunya juga banyak memberikan masukan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan
sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD PPGI Sulawesi Selatan kepada Bapak Zainal Abidin. Kami persilahkan dengan hormat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yunus Kindan selaku Sekretaris DPD PPGI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena menjawab salam itu adalah wajib, maka saya mulai tadi biar kita semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Aulia Swandika, owner dari More Media. Yang saya hormati Bapak Brian, Direktur More Media. Yang kami hormati Bapak Usman Batubara, selaku Ketua KUBI Komunitas Printing Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua PPGI Provinsi Selatan, Bapak Zainal Abidin, yang beliau dalam keadaan sakit pun menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini karena kecintaannya terhadap dunia grafika. Walaupun beliau sakit, beliau menyatakan bahwa Pak Yunus mohon diwakilkan untuk membawakan sambutan, tetapi saya tetap hadir demi Printing Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'abi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang membawa kecerahan kepada kita sekalian, sehingga kita menyempatkan diri untuk menyaksikan pameran bisnis pakaian dan printing atau grafika di Indonesia ini. Saya yakin bahwa dengan kesempatan yang kita berikan, tentunya kita berharap untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Bapak Ketua PPGI Selatan yang kebetulan beliau beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Namun pada kesempatan ini alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena beliau bisa menyempatkan diri, dan mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan semangat kepada kita sekalian. Dan kepada semua rekan-rekan para pengurus PPGI Selatan hampir lengkap yang hadir. Alhamdulillah ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, beberapa anggota yang hadir. Kita berharap semoga kehadiran bapak-bapak bisa memberikan semangat untuk memajukan dunia printing di kawasan timur Indonesia ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada penyelenggara pameran ini atas upaya yang maksimal, karena tanpa dukungan daripada bapak-bapak sebagai penyelenggara pameran ini, maka saya yakin bahwa tentu tidaklah maksimal usaha yang kita lakukan.
Namun alhamdulillah berkat dukungan dan upaya yang maksimal, yang kalau tidak salah tahun 2017 atau 2018 yang lalu di Triple C kita bersama-sama mengadakan pameran seperti ini, dan alhamdulillah 2025 ini sempat terwujud kembali. Ini kami rasakan sangat dibutuhkan pameran semacam ini karena untuk menambah wawasan atau informasi yang lebih lengkap kepada seluruh peserta atau kepada seluruh pengusaha grafika di kawasan timur Indonesia ini, agar tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan informasi melalui teman-teman kita di Pulau Jawa. Dan saya yakin dan percaya bahwa dengan pameran seperti ini, kami mohon kiranya jangan hanya 5 tahun sekali, tapi kalau bisa minimal 2 tahun sekali lah diadakan di Sulawesi Selatan ini atau di Makassar ini. Karena di Makassar ini adalah merupakan suatu pintu gerbang Indonesia Timur, maka sangatlah diperlukan untuk dilakukan pameran seperti ini. Kalau tadi oleh Ketua Kopi Indonesia telah memaparkan sepanjang lebar bagaimana tentang pergerakan percetakan dunia grafika yang semakin hebat, semakin luar biasa, maka saya kembali sedikit ke belakang Pak Usman, bahwa pada di era berdirinya PPGI tahun 1972 yang lalu atau 53 tahun yang lalu, kita dalam mencetak itu sangat sulit sekali. Sekarang ini sistemnya adalah digital. Dulu kita hanya menyusun huruf, cetak tinggi namanya, tetapi hurufnya disusun satu demi satu. Itu kalau ada salah dibongkar lagi, Pak. Jadi sudah diikat bawah, tapi ada salah dibongkar lagi. Luar biasa. Sekarang ini tinggal tindis, dia punya komputer, laptopnya udah langsung bisa berubah. Sekarang luar biasa canggihnya. Saya bersama dengan Pak Ketua itu baku boncengan untuk cari order, Pak, di tahun 70-an. Jadi kami ini memang termasuk katakanlah sesepuhnya percetakan, neneknya percetakan. Cari order keliling untuk menyusun huruf dan lain sebagainya sangat berbeda dengan sekarang. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan printing yang serba digital dengan teknologi yang canggih luar biasa, mudah-mudahan semangat daripada para pelaku bisnis grafika insya Allah bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami yakin dan percaya salah satu informasi saya sampaikan bahwa Bapak Ketua Umum kami menyampaikan kepada kami bahwa PPGI telah memberikan suatu kontribusi yang sangat besar, karena pada tahun 2024 yang lalu, pada waktu pemilu, alhamdulillah PPGI telah dipercayakan mencetak surat suara dan formulir lainnya untuk pemilu sebanyak 1 miliar lembar. 1 miliar lembar dengan waktu hanya 51 hari dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, tanpa menunda pemilu. Alhamdulillah, kita berharap teman-teman para pelaku bisnis grafika kiranya memanfaatkan momentum ini untuk melengkapi mesin-mesinnya untuk menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Kami berharap kepada teman-teman sekalian kiranya menyatukan visi misi kita untuk memoles diri kita. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Usman Batubara bahwa begitu ketat persaingan, begitu luasnya jangkauan orang untuk mencari order, maka para pelaku grafika ini harus memotivasi diri kita untuk mendapatkan ilmu yang semaksimal mungkin, informasi yang sangat akurat, dengan mendapatkan mesin-mesin yang bisa mendukung produksi kita. Kalau kita melihat bahwa memang pada akhir-akhir ini dengan adanya digital print atau dengan cetak melalui
online, maka kadang-kadang untuk mencetak itu sangat terlalu sulit untuk didapatkan. Tetapi ada pengalaman saya yang sangat merisaukan bahwa ternyata dunia digital itu sangat tidak aman, karena data-data yang kita simpan, yang kita anggap bisa aman, ternyata bisa error, bisa dihacker dan lain sebagainya. Sehingga saya beberapa hari yang lalu, data saya di laptop yang saya belum sempat print, simpan, terhapus semua, Pak. Yang tersimpan di HP, kita pikir sudah aman, ternyata HP-nya rusak, hilang semua data. Jadi tidak aman untuk digital. Makanya perlu di backup dengan cetak print supaya kita bisa lebih aman dan terkendali. Kepada penyelenggara pameran, kami ucapkan selamat dan sukses dalam menjalankan misi ini. Semoga di dalam kesempatan berikutnya, insya Allah, jangan lupakan Makassar untuk tempat melakukan pameran seperti ini, karena ini sangat dibutuhkan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga kita semua berharap, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, karena saya dipercayakan untuk membuka pameran ini, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka pameran pakaian dan grafika Indonesia dengan resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Dan selanjutnya kembali kami mengundang Bapak Usman Batubara, Bapak Brian Wilda Arsaha untuk dapat berkenan bersama-sama untuk melakukan pemukulan gong beserta dengan Bapak Zainal Abidin. Mohon berkenan untuk dapat membuka kegiatan pameran bisnis produksi pakaian dan grafika Indonesia 2025 yang kita laksanakan di Kota Makassar hari ini, 18 Juni 2025. Sekali lagi kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan bersama-sama melakukan pemukulan gong kepada rekan-rekan jurnalis dan juga fotografer yang akan mengabadikan momen berharga ini. Kami persilahkan untuk dapat bersiap-siap. Silahkan, mohon berkenan Bapak Zainal yang akan melakukan pemukulan gong. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas dibukanya kegiatan pameran bisnis produksi pakaian dan grafika Indonesia atau IAPGE Makassar 2025 telah resmi dibuka. Dan tentunya kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 20 Juni 2025. Mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan, boleh di tengah-tengah Bapak. Silakan Pak Brian. Tidak apa-apa. Silakan agak lebih maju sedikit. Silakan. Baik, tahan sebentar. Ikuti arahan fotografer 3, 2, 1. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami mengundang sekali lagi pengurus PPGI untuk dapat naik ke atas dan peserta pameran untuk dapat berkenan ke atas panggung dan berfoto bersama. Seluruh pengurus PPGI dan peserta perwakilan peserta pameran mohon berkenan untuk dapat naik ke atas panggung. Silahkan kepada para peserta pameran, perwakilan dari peserta pameran untuk dapat naik ke atas panggung.
seluruh pengurus PPGI Sulawesi Selatan. Tentunya mari bersama kita abadikan momen ini, momen untuk terus menjayakan bisnis produksi pakaian dan grafika Indonesia. Sekali lagi, berikan senyuman terbaik. Boleh ketiga ya, lebih semangat lagi. Angkat tangannya mungkin, silakan boleh. 3, 2, 1. Oke, jempolnya semua ke depan ya, baik. Tidak sah kalau nggak ada jempolnya ya. Oke, sekali lagi. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Terima kasih banyak, luar biasa. Oh, ada logo khasnya Pak ya? Semuanya? Oh, kirain. Oke, baik kalau begitu langsung saja kami arahkan untuk dapat melakukan kunjungan pameran. Satu kali lagi boleh? Oke. Atau satu handphone saja nanti kita share ke semuanya. Baik. Sekali lagi.